mungkin untuk saat sekarang kita hanya melakukan ekspansi di Indonesia ya, tapi tidak menutup kemungkinan jika ke depannya kita akan melakukan ekspansi di negara di luar ya. Karena untuk sekarang ini mungkin biaya-biaya yang kita rasa mungkin masih kompetitif di Indonesia ya, mungkin dengan adanya stimulus dari pemerintah, kemudian mungkin adanya undang-undang tenaga kerja yang mungkin ada memberikan kelonggaran kepada para pengusaha. Jadi memang untuk short term ya, jangka pendeknya kita masih akan hanya fokus untuk melakukan ekspansi di Indonesia. Juga untuk diversifikasi usaha yang dilakukan oleh Mark di sektor pertanian dan juga di sanitary seperti apa? Update terakhirnya Pak Ridwan. Jadi untuk diversifikasi bisnis kita, untuk kita barusan mengakuisisi perusahaan ya, anak perusahaan di tahun 2020, tepatnya di bulan Juli, PT Berjaya Dynamics Indonesia, di mana PT Berjaya Dynamics Indonesia ini memiliki anak perusahaan yang bernama PT Agro Dynamics Indonesia. Dan perusahaan PT Berjaya ini bergerak di bidang alat-alat bangunan dan alat-alat saniter. Sementara PT Agro Dynamics Indonesia itu bergerak di bidang pertanian, alat-alat pertanian. Jadi untuk prospek bisnisnya ya, mungkin saya mulai dari PT Agro Dynamics yang bergerak di bidang alat-alat pertanian cukup bagus, cukup prospektif. Karena kita tahu Indonesia sebagai negara agriculture ya, jadi pangsa pasarnya itu bisa kita masih punya ruang ya untuk mengembangkan bisnisnya. Dan untuk pada di tahun 2020 ya, di mana PT Agro Dynamics Indonesia juga menjual produk sprayer ya, sprayer itu sangat laku ya, dan di mana di pandemi COVID ini banyak orang yang memakai sprayer untuk disinfektan ya, jadi penjualannya itu juga melonjak tajam sehingga di tahun 2020 semalam ya, PT Agro Dynamics Indonesia juga mencetak profit yang cukup bagus ya, yang cukup signifikan jika dibandingkan dengan tahun 2019. Dan untuk PT Berjaya Dynamics Indonesia sendiri yang bergerak di bidang alat saniter ya, ini sebenarnya sebagai distribution house dari produk kloset yang produksi di tahun ini. Di mana cetakan sarutan itu kan bahan bakunya terbuat dari porselen. Jadi wastage-nya itu, sisa-sisanya itu selama ini kita scrap ya, kita buang ke third party. Namun ya, kita pikir scrap itu bisa kita utilize karena bahan baku itu kita semua impor dengan kualitas premium, kita mix dengan bahan lokal sehingga kita akan memproduksi sanitary ware yang nantinya akan dijual oleh PT Berjaya Dynamics Indonesia. Namun produksinya itu berasal dari anak perusahaan PT Mak Dynamics yang bernama PT Mega Raya Sumatera. Jadi skemanya itu semua sudah kita susun bagus ya. Kita berharap dengan adanya anak perusahaan ini bisa membantu ya sales revenue dan konsolidasi semua, yang dimana di target 2021 kita targetkan penjualan itu sebesar 1 triliun rupiah dari konsolidasi anak PT Mak Dynamics dan anak-anak perusahaan yang lain. Ya, Pak Ridwan langsung saja singkat ke angkanya target 2021-2022 untuk sales dan juga untuk net income. Ya, jadi untuk tahun 2021 kita targetkan penjualan 1 triliun dengan net profit bottom line 300 miliar. Itu kita targetkan di tahun 2021, itu penjualan sebesar 1,4 triliun ya, 1,4 triliun, dan dengan profit bersihnya itu sekitar 415 miliar. Jangan lupa install aplikasi CNBC Indonesia di App Store maupun di Play Store untuk mendapatkan informasi dan perkembangan terkini dari berita-berita ekonomi dan bisnis.